Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayum Gaim pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 atau pada tanggal 5 Nisan 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 38 ayat 21 sampai 23 yang berkata demikian, saudaraku. Inilah perincian tabernakel, yaitu tabernakel kesaksian yang telah diperincikan melalui mulut Musa sebagai pekerjaan orang-orang Lewi di bawah tangan Itamar anak Imam Harun dan Besaleel anak Uria anak Hur dari suku Yehuda telah membuat semua yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Dan bersama dengan dia ada Aholiab anak Akisamak dari suku Dan, seorang pemahat dan seorang perancang, seorang penyulam dengan benang nila dan ungu dan kermisi serta lenan halus. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Torah ini adalah bahan-bahan tabernakel, dan semuanya sudah selesai, saudaraku, di bawah pengendalian anak Imam Harun, yaitu Itamar, saudaraku. Dialah sebagai, kalau kita analogikan dengan keadaan sekarang, sebagai pimpinan proyek dalam pembuatan tabernakel ini, saudaraku. Namun sebagai tenaga ahlinya ada dua orang, yaitu Besaleel dari suku Yehuda, dan dia mengerjakan dalam pekerjaan untuk membuat seluruh perkakas yang ada, baik itu mulai tabut perjanjian sampai semua perkakas yang sudah Bapak tetapkan. Kemudian yaitu Aholiab dari suku Dan, dia memiliki suatu hikmat di dalam menyulam, kemudian juga memahat, saudaraku. Jadi tiga orang ini, saudaraku, yang mengerjakan sebagai utama dalam pembuatan tabernakel ini, baik dari bangunan maupun seluruh isinya, yang semuanya sesuai dengan ketetapan Bapa Yahweh yang Bapa Yahweh sudah berikan kepada Musa, dan semuanya sudah jadi, saudaraku. Tentu di sini karya Bapa Yahweh memberikan hikmat yang luar biasa kepada orang-orang ini, saudaraku, yang dipakai dari suku Lewi, yaitu Imam Harun dan anaknya Itamar, kemudian dari suku Yehuda yang membuat seluruh perkakasnya seperti renungan kemarin, dan ini merujuk juga kepada Yeshua HaMashiach sebagai singa sang Yehuda sesuai dengan Wahyu 5 ayat 5, saudaraku. Itulah menggambarkan seluruh kemuliaan kekudusan di dalam perkakas-perkakas dari mulai tabut perjanjian sampai seluruhnya. Dan juga Aholiab dari suku Dan, saudaraku. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Inilah proses yang dibuat, dikerjakan, dan akhirnya jadi, saudaraku. Dan bila kita lanjut berjalan ke depan, ada peristiwa yang namanya pemberian api asing, saudaraku. Pemberian api asing dalam pekerjaan di tabernakel ini dikerjakan oleh anak dari Harun juga, saudaraku, Imam Harun, yaitu Nadab dan Abihu, saudaraku. Nadab dan Abihu tidak muncul namanya di sini dalam proses pembuatan tabernakel ini, saudaraku. Dia masuk menjadi imam dan menjadi bagian dalam pelayanan, dan akhirnya dia memberikan perapian asing seperti halnya tertulis di dalam kitab Imamat 10 ayat 1, saudaraku. Dan akhirnya Nadab dan Abihu, anak dari Harun ini, mati, saudaraku, karena dia tidak menghargai proses, saudaraku. Sementara Itamar merasakan bagaimana proses pembangunan terhadap tabernakel ini. Saudaraku, bila kita renungkan, memang ada perbedaan orang-orang yang mengerti tentang bagaimana menjalani suatu kehidupan dengan proses yang dijalaninya, dengan tiba-tiba tanpa melalui proses itu, saudaraku. Bila mereka tidak benar-benar dilawat oleh Bapa Yahweh, mereka akan menganggap sepele dan menganggap gampang semuanya. Dan ini dilakukan oleh Nadab dan Abihu, saudaraku. Tapi Itamar tidak, saudaraku. Itamarlah yang mulai membangun
menjadi pimpinan awal pembangunan tabernakel, dia mengetahui betapa kemuliaan Bapa Yahweh nyata di situ dalam membangun tabernakel yang Bapa tetapkan. Dia tetap menjaga itu, saudaraku. Dan setelah kematian Nadab dan Abihu, maka Itamar masih terus melanjutkan, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Ada relevansi Torah di dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku. Kita yang menjalani kehidupan, yang melakukan suatu bentuk apapun kegiatan yang diawali dari proses itu, kita tentu menghargai segala sesuatunya, tidak dengan semudahnya saja, saudaraku. Tapi ada bisa saja orang datang tiba-tiba dan dia menganggap sesuatu hal itu menggampangkan, saudaraku. Dan ini sering terjadi. Dan inilah relevansi yang terjadi juga sama seperti halnya pembangunan tabernakel di zaman itu, saudaraku. Spirit ini masih terjadi seperti sekarang. Ini yang menjadi renungan bagi kita yang mendapatkan hal ini. Janganlah kita menggampangkan suatu proses apapun, saudaraku, karena suatu proses apapun itu memiliki sesuatu perjuangan di dalamnya, saudaraku. Kita hargain itu, dan bila kita masuk menjadi bagian itu, kita tentu harus mengetahui tentang proses itu. Sama seperti kita juga harus mengetahui bagaimana sejarah bangsa kita, dan akhirnya kita melanjutkan dalam mengisi kemerdekaan ini, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lupa akan proses terjadinya bangsa negara ini sampai merdeka, saudaraku. Dan inilah bagian-bagian yang harus kita sampaikan kepada generasi-generasi muda kita, generasi-generasi sekarang, sehingga tidak menggampangkan segala sesuatu, saudaraku. Dan akhirnya bila orang yang selalu menggampangkan seperti Nadab dan Abihu, Bapa tidak berkenan, saudaraku. Dan tentu ini yang meneguhkan kita dalam proses pembangunan tabernakel, memiliki relevansi ke seterusnya, saudaraku, dan memiliki dampak kepada yang lain, dan juga menjadi gambaran dalam kehidupan kita saat ini. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus kita dalam iman, kita menghargai setiap proses apapun, saudaraku, dan kita tetap berpengharapan kepada Bapa Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua masih menjalankan kehidupan kita ini. Dan janji firman pagi tadi awalnya, saudaraku, hal yang baru dicurahkan kepada kita. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kita memiliki spirit yang baru hari ini, saudaraku, pagi hari ini. Semangat yang baru, kesehatan yang baru, motivasi yang baru, iman yang baru, berkat-berkat yang baru, kesehatan yang baru melawat kita semua. Dan dari tempat ini kita berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada mereka dan kasih karunia. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukan, dan janji firman ada keselamatan dalam kehidupan kita, keselamatan kekal itu. Amin. Haleluya. Shalom, saudara.